Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk membantu teman kita yang pernah beberapa waktu mendm saya melalui WA ya, dan juga ada beberapa melalui inbox. Jadi ada hal-hal yang harus diperhitungkan sebelum kita meminang sebuah mesin, terutama mesin laser jet warna. Jadi mungkin kalian ada melihat beberapa video saya membahas tentang mesin warna ya. Jadi sebelum saya mengambil sebuah keputusan untuk meminang mesin, ada beberapa poin yang harus saya pertimbangkan, yang saya perhatikan ya. Mungkin yang pertama yaitu kebutuhan cetak. Jadi kebutuhan cetak itu adalah salah satu pertimbangan sehingga saya harus meminang mesin laser jet warna, karena sebelumnya saya menggunakan mesin inkjet Epson L1300 A3 Plus ya. Namun kebutuhan cetak saya itu kebanyakan itu F4 ya, F4 terus menggunakan art paper. Ada juga beberapa kertas seperti linen ya, tapi printer ini kurang begitu maksimal. Mungkin kalau untuk beberapa lembar seperti 10 lembar, 15 lembar cetak full color F4 ya, itu mungkin masih bisa lah dihandle. Tapi kalau sudah mulai dikejar deadline di orderan besar ya, mungkin contohlah ada stiker F4 full color ya. Nah itu ada pesanan contohlah 600 lembar dalam waktu 1 hari harus diambil. Tidak mungkin saya menggunakan printer L1300 ini. Makanya dari kebutuhan cetaknya itu ya sudah memulai tidak bisa mumpuni, apa ya istilahnya, printer ini sudah nggak bisa diandalkan lah kalau untuk volume besar dalam waktu singkat. Nah itu yang pertama. Nah di samping itu juga beberapa kertas sudah mulai digunakan kayak linen, terus kertas ivory ya, itu sudah mulai saya gunakan selain art paper ya. Jadi beberapa kertas sudah mulai saya pakai. Terus yang kedua, saya perhatikan ekosistem dari mesin ini. Jadi saya sebelum memutuskan menggunakan M551 ya, jadi sebelum saya menggunakan printer ini, saya melakukan pengecekan ekosistem mesin ini. Dalam arti di Indonesia ini sudah banyak yang gunakan apa tidak. Terus untuk maintenance-nya sudah ada yang membuat videonya apa belum. Tentunya saya biasa ngecek di YouTube. Jadi itu saya lakukan supaya di kemudian hari jika saya meminang mesin ini, jika terjadi trouble, tentu ada yang bisa jadi panduan saya untuk memaintenance mesin ini. Dan selanjutnya yang saya perhatikan yaitu ketersediaan spare part. Jadi spare partnya juga saya ngecek ya. Jadi di online itu ada enggak, seperti spare part pakai kayak tonernya, terus habis itu drumnya, wiper blade-nya, ITB-nya, dan beberapa part perintilan lainnya. Itu saya harus cek, tentu dengan harga yang terjangkau atau tidak gitu ya, karena kan kita gunakan ini printer untuk produksi. Nah yang poin selanjutnya yaitu biaya kosnya. Nah itu saya perhitungkan lagi ya, biaya kosnya, karena ini menyangkut dengan harga jual. Jadi harga jualnya bisa di bawah atau tidak, atau mungkin dengan harga jual yang relatif agak murah kita masih bisa mendapat untung berapa. Itu yang harus diperhatikan. Selanjutnya yaitu harga unit mesin ini sendiri. Jadi kita jangan sampai tertipu dengan harga unit ya. Tentu harga unit yang murah sekali
belum tentu mesin itu dalam keadaan normal, dan juga harga unit yang tinggi belum tentu juga dalam keadaan normal. Jadi mesin ini relatif, jadi dari kondisinya itu tergantung dari owner, penjual ya, dari sellernya. Kalau kita beli dari orang yang bekas pakai juga tergantung dari si owner dalam merawat mesin ini. Jadi ada kalanya juga ada yang harganya murah tapi bagus ya, ada juga yang harganya tinggi, mesinnya juga banyak PR-nya, jadi gitu. Jadi ada PR tersendiri lah, ada seperti ujian tersendiri untuk membeli mesin seperti ini. Cuman yang harus diperhatikan bahwa kalau kita membeli mesin ini, mesti kita tahu maintenance-nya, perawatannya kita harus bisa, harus berani. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang menawarkan kalian dengan harga, contoh biaya kosnya per lembar 200 perak ya misalkan, sebelum ditambahkan kertas dan lain-lain, hanya toner ya, ini diperhitungkan hanya tonernya, itu jangan kalian langsung termakan itu ya. Jadi ada beberapa hal-hal yang lain yang harus diperhitungkan, seperti listrik itu kita harus perhitungkan, apalagi ini mesin warna, jadi dia menggunakan 4 warna gitu. Belum lagi biaya perawatan-perawatan lainnya seperti membersihkan mesin, terus perawatan ITB. Jadi ITB itu di sini mesin warna itu sangat diperlukan. Karena mesin warna itu penggabungan warnanya itu dilakukan oleh spare part yang namanya ITB ya. Jadi seperti belt besar gitu, hitam, itu penggabungan dari warna CMYK. Nah itu juga kita mesti perhatikan waktu membeli mesin, itu kondisinya harus betul-betul bagus ya. Jangan sampai ada baret atau garis, karena itu akan membuat hasil cetakannya printer ini jadi tidak normal. Biasanya nanti akan timbul belang atau warna yang tidak rata. Itu biasanya kalau terjadi di ITB, dan ITB ini harganya mahal ya. Kalau untuk ITB nya sendiri aja, untuk beltnya aja atau film ITB itu di harga sekitar 1.300.000 ya. Itu kalau yang plug and play satu set sekitar 4.500.000. Jadi kalau kalian bayangkan, kalian beli mesin harganya contoh ditawarkan misalkan 4 juta atau 3 juta, tapi dengan kondisi ITB yang sudah payah, misalkan sudah tinggal 60%, 50%, maka nanti kalian harus mempersiapkan spare part biaya tambahan untuk membeli ITB itu, jadi sekitar 1.300.000. Kalau mau plug and play berarti sekitar 4.500.000 sampai 5 juta. Nah, jadi sekitaran itu. Jadi kita harus memperhitungkan lagi. Nah, kita juga harus memperhatikan keadaan cartridge ya. Jadi usahakan cartridge itu yang bekas tapi original ya. Jangan bekas kompatibel, karena sepengalaman saya kalau menggunakan kompatibel itu lebih sering ada terjadi errornya ketimbang yang bekas tapi original gitu. Jadi mending kita pakai yang betul-betul bekas original aja, karena kan kita masih pemula. Jadi kita mesti beradaptasi sama mesin ini, mesin barunya. Nah, itu jadi kita mesti cari posisi yang paling sedikit terjadi trouble-nya. Jadi dipastikan ITB-nya, terus dipastikan lagi cartridge-nya juga. Jadi seperti itu. Misalkan nih posisinya kalian sudah mendapatkan mesin yang kondisi ITB-nya atau kondisi cartridge-nya sudah bukan original tapi kompatibel, ya nggak apa-apa, diambil saja ya. Kalau misalkan yang ada cuma itu, diambil saja. Cuman kalian harus perhitungkan lagi, kira-kira nanti kalau saya ambil harus ada dana tambahan untuk biaya maintenance dari cartridge ataupun ITB tadi. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian ditawarkan mesin murah, hati-hati ya, harus betul-betul kalian pertimbangkan, kalian betul-betul harus perhitungkan lagi kira-kira harga segitu sudah siap dipakai, atau harga segitu nanti dipakai sebentar ada PR-nya, atau pas beli langsung ada PR-nya. Jadi itu harus kalian perhitungkan. Belum lagi nanti kalian
tambah biaya mobilisasi unit, itu harus diperhitungkan kembali. Nah, terkait dengan harga jual, jadi ada beberapa pertanyaan juga dari rekan-rekan tentang harga jual. Ya, kalau saya pribadi, harga jual itu menentukan kualitas ya. Jadi kalau misalkan kompetitor kita itu menggunakan mesin inkjet kayak sekelasnya L1300, terus Epson L series, ya kita masuk dengan laser jet, tentu itu sudah beda spesifikasi ya, sudah beda kelasnya. Jadi kalau kita mau bersaing, saya rasa mungkin lebih ke kualitas, kita mainnya ke kualitas. Jadi waktu cepat, harga lebih kompetitif, itu mungkin kita bisa jadikan senjata ketimbang kita main anjlok-anjlokan harga atau jatuh-jatuhin harga. Dan memang fakta tersebut ya, di kota-kota besar apalagi, itu memang sudah lumrah terjadi ya. Jadi saran saya pribadi ya, mending kita memperbaiki kualitas, kita bikin sesuatu yang beda dari usaha kita, agar customer yang menggunakan jasa kita itu merasa lebih diuntungkan menggunakan jasa kita ketimbang yang lain. Oke, mungkin itu sedikit informasi yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.